Oke. Halo, malam. Jadi saya akan menjelaskan tentang dari video Pak Arif Nur Rahman dari penggunaan data. Jadi kita akan membuat di mana halaman itu benar localhost Amicom Guru. Amicom Guru login. Kita ambil data dari dari guru ya, dari guru. Sebentar, nge-lag ya. Nah, kita pakai username itu menggunakan Enika Guru ya di halaman login. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa untuk login ke dalam guru itu menggunakan ambil data menggunakan NIK yang ada di database. Jadi ini ketahuan bahwa NIK dari dari Pak Arif Nur Rahman itu adalah 190.30. Di sini passwordnya itu adalah rahasia. Rahasia. Nah, sekarang kita akan membuat halaman halaman sesi di mana ini adalah munculin presensi. Jadi tadi kan dari Pak Arif Nur Rahman, beliau itu ngajar pelajaran apa aja sih. Nah, kita akan ambil dari database yang di mana database ini kita ambil dari ID sesi. Ya, sesi ini ada pengenalan Android, kode kelasnya berapa, Android, layout berapa. Nah, kita akan inputan dari sini. Pilih kelasnya BP2, sesinya 4, materinya anggap aja jalan-jalan gitu. Jalan. Bahasanya bla bla bla. Nah, selanjutnya kirim. Nah, ini akan terinputkan di dalam database. Ya. Nah, nih ada ya kode bla bla bla, kode sesinya, meto dan lain-lain gitu. Nah, ini langsung muncul QR code-nya. Nah, sekarang saya akan munculin gimana cara memunculkan QR code di dalam sebuah website. Jadi dalam sebuah website itu kita perlu sebuah kode, namanya itu adalah presensi QR. Jadi presensi QR ini kita pertama menggunakan use Chillerland ya untuk QR code, use Chillerland, code vendor kita ambil dari dari yang luar. Lalu ini presensi. Ini kita munculnya ada nama, NIS, nama, waktu. Lalu QR code tadi itu kita akan panggil di dalam QR code-nya kita akan panggil di sini ya. Gitu. Ini presensi QR code akan dipanggil di sebelah sini. Selanjutnya videonya tentang membuat selanjutnya adalah membuat import guru peserta menggunakan Excel. Jadi yang pertama, kita itu untuk PHP, kita tuh memerlukan library namanya PHP Spreadsheet. Itu bisa dicari aja di Google lah. Bisa dicari di Google, yang dimana ini di dalam kelas ya. Di dalam kelas, ini kan ada tadi yang udah diinput mata pelajaran, yang udah diinput di database. Itu tadi ada bahas pemrograman dual, sistem rekomendasi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita perlu menghandle siapa aja yang bisa presensi di dalam websitenya. Nah, untuk bisa presensi di dalam websitenya, itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa menggunakan gimana ini? Oh, Mas, ini SLX. Bisa menggunakan peserta.php. Nah, peserta.php ini yang jelas kita menampilkan data ya, nanti data yang diinputin kita menggunakan library namanya PHP Spreadsheet. Ini gunanya gimana agar bahasa pemrograman PHP itu bisa membaca gitu. Di sini nanti akan langsung muncul di database. Nah, saya ini akan simulasikan gimana caranya.
di lokal host sendiri ya. Gimana caranya di sesi, di siswa itu kita hapus semua datanya. Kita hapus. Ini hapus, peserta kita hapus, gitu ya. Ini peserta kita hapus ya, udah kosong semua. Oke, kita lihat. Siswa kosong. Hah? Maaf. Ini siswa kita delete all. Yes. Mungkin karena aku tuh semua promo ya. Coba karena harga atau promonya yang dia bensin. Oh iya. Nah, ini udah ya, udah tak hapus semua sebagai bukti bahwa data ini nggak ada gitu. Nah, ini kan nanti ketika user inputin Excel di dalam apa namanya PHP-nya, nanti itu akan muncul di sebuah database yang namanya itu siswa. Jadi NIS itu dinamain per siswa, nama per siswa, password. Nanti kita juga munculin password, kita ambil SH1, NIS, terus foto defaultnya masih .jpg. Lalu cek dulu tabel siswa, jika belum ada maka simpan gitu. Ambil koneksi query select from siswa. Jadi ini tuh kayak menganalogikan sebuah data. Jadi ketika data diinputkan, dicek dulu datanya tuh ada atau enggak. Semisal udah ada, nggak usah disimpan. Tapi kalau ada, ya udah berarti disimpan. Gitu ya. Tadi kan saya udah hapus semua, harusnya ada semua data nggak ada. Nah ini yang datanya di mana nanti dimasukkan ke sebuah tabel, namanya tabel peserta. Nah di tabel peserta itu sendiri nanti itu akan muncul ya di sini. Ketika ini kan datanya kan hampir sama persis. Select from peserta, awareness, name, and ID class, and class, cek peserta, ambil votes, seperti itulah ya. Itu basic gitu. Nah, selanjutnya kita akan simulasikan gimana caranya import sebuah data. Importnya di mana? Oh ya, importnya di sini. Maaf. Nah, importnya tuh di sini. Ini ada Excel. Nah, ntar maaf, ini belum dikirim ya. Nah, ini kan no list nama. Nonis namanya tuh itu kita dipanggil di sini juga. Jadi nah nonis nama itu nanti diambil di sini juga. Jadi ada nonis nama, nanti sejajar di bawahnya itu nanti untuk no kita diambil dari kunci ya, dari angka 0, dari indeksnya itu angka 0, tapi cuma ditambahin 1, jadi dimulai dari angka 1. Lalu untuk PHP eco value NIS itu diambil dari data NIS. Lalu PHP eco value diambil dari nama siswa. Nah, ini saya akan simulasikan ketika saya choose data. Gitu ya, choose data, datanya ada di peserta. Selanjutnya kita akan kirim. Muncul nggak? Muncul dong. Dari yang like ya. Nah, data siswa berhasil diekspor. Harusnya di atas ada muncul datanya. Ini nanti akan dijadikan orang yang mempersensi. Nah, nanti ini di localhost. Ini nanti di localhost itu sendiri itu akan muncul. Oke. Nah, muncul kan? Nah, selanjutnya peserta muncul. Bener kan? Ada ID presensi di kelas, NIS, dan lain-lain. Nah, ini kan mantap gitu. Nah, terus di halaman Pak Arif Nur Rahman yang terakhir itu sebenarnya kita membuat halaman baru. Apa ya tadi? Kita membuat halaman baru. Bikin di siswa kita bikin tabel baru. Namanya tuh password. Jadi password dan lain-lain. Gitu. Password siswa kita bikin masih random lah ya, belum ada isinya gitu, karena kan tadi kita bikin data belum ada passwordnya gitu ya. Thank you very much buat Pak Arif Nur Rahman dan teman-teman semua. See you next untuk tugasnya. Thank you.